平気かお前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。マスター来てくれたか。Saat ini para Venom sedang mengamuk di berbagai belahan dunia. Untuk menghentikan mereka semua, Glover memerintahkan anggota Jump Force menemukan markas para Venoms, kemudian menghancurkannya. Markas para Venom sudah dikonfirmasi berada di New York. 転送完了しました。 Mereka kemudian pergi ke New York untuk melakukan pertarungan akhir melawan para Venoms. Anggota yang dikirim ke New York adalah Piccolo, Asta, Deku, Trunks, dan Koko yang menyusul. Mereka kesulitan karena banyaknya Venoms di sana. ここまでか。無茶だ、逃げろ。 Mereka mendapat bantuan dari Goku, Luffy, dan Naruto yang baru saja tiba. Goku mengatakan mereka bertiga hampir mengalahkan Kane. Karena itulah Kane melempar mereka ke tempat lain. Dan akhirnya mereka bisa tiba di New York tepat waktu. 見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしちまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。こいつらを片付けるぞ。 Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengalahkan semua Venoms, Kane bersama Galena muncul. Kane memerintahkan Galena melanjutkan progres rencana mereka. Sedangkan ia akan bertarung seorang diri. この腐りきった世界をただただ壊したい。だったら俺たちがそれを止める。さあ来いションバート。 Ketika Kane hampir kalah, Glover muncul. Ia merobot Onyx Book milik Kane dan menyatakan bahwa Kane sudah tidak lagi ia perlukan. Glover kemudian mengungkap jati diri aslinya sebagai Prometheus. Selama ini ia sebenarnya telah memanfaatkan Kane untuk menjalankan rencananya. Jadi nggak heran kenapa Glover ini bisa tahu banget sama Umbras Cube, bahkan sampai membuat markas dengan nama Umbras Base. Karena ia memang berasal dari dunia Umbras. Galena juga tiba-tiba menyerang Kane dan langsung menghabisinya. Prometheus memerintahkan Galena melawan para Jump Force agar ia bisa melanjutkan rencananya seorang diri tanpa gangguan. Galena telah membuat banyak replika dirinya untuk menghancurkan banyak kota di seluruh dunia. Raito lalu memberikan informasi di mana saja replika Galena muncul. Di sini Raito berperan sebagai ketua Jump Force sementara menggantikan Glover, yang aslinya adalah Prometheus. 彼らのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。一丁やってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。 Singkat cerita, satu persatu replika Galena di berbagai belahan dunia berhasil para Jump Force kalahkan. 私はレプリカよ。 Sanji akhirnya berhasil menemukan Galena yang asli. Karena prinsip dirinya yaitu tidak akan pernah memukul wanita, Sanji hanya bisa menahan Galena sambil menunggu rekan-rekannya datang. Sanji! Luffy, Hancock, dan Koko menyusul Sanji. Ikzo! Chiyo! Kore nara douka shi... Mereka berhasil mengalahkan Galena, namun saat itu juga muncul Prometheus. Prometheus justru melenyapkan Galena yang meminta pertolongannya, karena Prometheus merasa dunia baru yang akan dia ciptakan tidak membutuhkan dua pemimpin. Saat ini rencana Prometheus untuk menyatukan dunia nyata dan dunia jam sudah dimulai dengan lubang cacing yang muncul di berbagai lokasi belahan dunia, mulai menyerap dunia nyata. Hancock memerintahkan Luffy dan Koko untuk masuk ke lubang cacing tersebut agar mereka bisa sampai ke dunia Umbras, yaitu sebuah dunia yang terletak di antara dunia nyata dan dunia jam, karena di sanalah Prometheus menjalankan rencananya. Sementara Hancock yang dibantu Ichigo, Rukia, dan Seiya akan menghadapi Aizen dan para Venoms. Namun Aizen justru berbalik arah dengan menyerang para Venom. Ia mengatakan rencana Prometheus hanya akan merugikan dirinya.
これが最後の意志だ。 Singkat cerita, setelah mengalahkan para Venoms, Aizen memerintahkan Ichigo, Rukia, dan Hancock menyusul Luffy dan Koko ke dunia Umbras. ここはアンブラスなんか？お前ら来てたのか？ Tibanya Luffy dan Koko di dunia Umbras, di sana juga sudah ada Goku, Naruto, dan Asta. Tentu di sana juga muncul Prometheus. Ia mengungkapkan tujuan utamanya adalah memenuhi tugasnya sebagai seorang Keyman. Keyman menggunakan kekuatan Onyx Book untuk mengangkut semua kejadian di dunia jam ke dunia nyata sebagai cerita. Itulah takdir seorang Keyman seumur hidupnya. Meski hidup di dunia di antara dunia nyata dan dunia jam, mereka dilarang berinteraksi dengan keduanya. Selama ia hidup, Prometheus hanya menyaksikan kebodohan yang manusia lakukan. Hingga akhirnya ia tidak tahan menyaksikan semua itu. Prometheus memutuskan untuk menjadi pemandu manusia secara langsung. Dengan cara menyatukan semua dunia menjadi satu, dan ia yang akan menjadi Tuhan di atas semuanya. これこそがキーマンの真の役目だ。人間よ、お前ごときでは私に傷一つつけられまい。 Prometheus tiba-tiba menyerang Koko dengan merebut Umbras Cube di dalam tubuhnya. Prometheus menyatakan sejak awal ia menciptakan Umbras Cube tujuannya adalah untuk mengumpulkan energi dari berbagai dunia. Karena Umbras Cube di dalam tubuhnya diambil, Koko kehilangan skill bertarungnya yang selama ini ia gunakan. Meski begitu, Koko tetap memberanikan diri melawan Prometheus. あがいてみるがいい。我が力。まだだ。 Singkat cerita, mereka semua sudah ditumbangkan oleh Prometheus. このまま静かに眠るがいい。 Namun, Ken yang ternyata masih hidup muncul bersama Raito dan Ryuk. Ken kemudian mencabut Umbras Cube dari tubuhnya, kemudian memberikannya pada Koko. お前ならできるはずだ。 Koko berhasil mengubah kekuatan Umbras Cube jahat berwarna gelap milik Kane menjadi kekuatan Umbras Cube putih bercahaya. Koko pun mendapatkan kembali kekuatannya. 行け！頼んだぞ！任せたってばよ！ Sementara itu, Vegeta, Sasuke, dan Ichigo dihalangi oleh Cell, Frieza, Toguro, dan Shishio. Sebenarnya mereka ingin menyusul Koko dan yang lain melawan Prometheus. Namun mau tidak mau, mereka harus menghadapi para penjahat tersebut. Sayangnya tidak diperlihatkan hasil dari pertarungan ini. カカロット、ルフィ、ナルト、任せたぞ。世界を救いやがれ。 Meski kekuatannya telah kembali, Koko masih belum mampu mengalahkan Prometheus. Goku meminta mereka semua memberikan energi pada dirinya agar ia bisa membuat Genki Dama. こうか！ 妙な真似をお前から消し去ろう。消えろ！ おめえだ！ Singkat cerita, setelah Koko mengulur waktu, Goku berhasil mengumpulkan Genki Dama yang cukup besar. 今のは危なかった。 Namun Genki Dama tersebut dapat Prometheus hindari. Tapi Goku memang sengaja tidak mengarahkannya dengan tepat ke Prometheus. Genki Dama tersebut sebenarnya ia tujukan untuk Koko. Energi dari Genki Dama ternyata digunakan untuk memperkuat Koko. Maka dimulailah pertarungan akhir Koko melawan Prometheus. 小賢しい真似をこれで最後だ。来い！ Singkat cerita, setelah bersusah payah dengan banyak pengorbanan dari rekan-rekannya, Koko akhirnya berhasil mengalahkan Prometheus. Prometheus lenyap bersama semua lubang cacing yang menghubungkan dunia Umbras ke dunia nyata. Diam-diam Raito mengambil sebuah Umbras Cube yang akan ia gunakan untuk membangkitkan kekuatan Death Note di dunia nyata. Sejak awal Raito memang tidak tunduk pada siapapun, ia hanya memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk mencapai tujuannya. Mau itu para anggota Jump Force, Kane, Galena, bahkan Glover, atau Prometheus sekalipun. 世界をより良くするために決まっているじゃないか。そしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す。 Beberapa waktu berlalu, Trunks mengatakan meski mereka sudah berhasil mengerahkan Prometheus, Onyx Book dan banyak Umbras Cube masih tersebar di berbagai belahan dunia. Para penjahat seperti Kurohige, Frieza, dan para penjahat dari dunia jam lainnya juga masih berkeliaran di dunia nyata. Ia juga mempertanyakan hilangnya Raito pasca kekalahan Prometheus. Itu berarti masih banyak tugas yang harus para Jump Force kerjakan di dunia nyata ini.
Demi menyelesaikan tugas itu, mereka menunjuk pemimpin baru untuk memimpin Jump Force, dan pemimpin baru mereka saat ini adalah Koko. Cerita berakhir dengan mereka berdua yang akan pergi menjalankan misi. Buset, itu baju nggak diganti ya pak, udah jadi bos masih aja pakai kutang doang. Sebelum videonya selesai, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Rusdinur 01, Zarlit, dan Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terima kasih juga buat Zoe dan Gamerstar 120 yang udah gabung jadi member level Saiyan. Kalau mau nama akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lain seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lainnya, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!